pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bertemu dengan renungan harian kita HKBP Jambi. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan ke hadapan Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih anugerahkan kehidupan baru bagi kami. Sebelum kami melaksanakan semua aktivitas kami mau terlebih dahulu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami pada satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 18. Amsal 20 ayat 18, demikian firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Kami ulangi sekali lagi, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mungkin sering terpesona atau merasa kagum terhadap kesuksesan seseorang. Bahkan kita dimotivasi untuk menjadi sukses seperti orang tersebut. Karena menurut kita sukses itu enak. Tetapi pernahkah kita berpikir atau bertanya bagaimana dia bisa sampai kepada kesuksesannya? Karena yang pasti kesuksesan seseorang itu tidaklah jatuh dari langit begitu saja. Tetapi kesuksesan itu pasti memerlukan proses yang panjang. Bahkan dalam proses itu mungkin tidaklah mudah. Banyak hal, kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh seseorang sampai dia bisa menjadi sukses. Sering sekali kita mendengar orang-orang sukses berbicara mengenai rancangan atau rencana. Kemudian berbicara mengenai siasat atau strategi menjalankan rancangan atau rencananya tersebut. Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai terlaksananya rancangan, kemudian bagaimana melakukannya dengan siasat atau strategi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rencana akan tinggal menjadi rencana. Rancangan akan sekedar menjadi rancangan kalau kita tidak memiliki pertimbangan dan strategi yang baik untuk menjalankan rancangan atau rencana tersebut. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Betapa sangat pentingnya pertimbangan dalam setiap rancangan-rancangan kehidupan kita. Kita juga harus belajar melalui firman Tuhan ini betapa pentingnya strategi-strategi untuk mencapai dari setiap rencana-rencana kita. Dalam Alkitab mencatat bagaimana kehebatan Daud dalam strategi-strategi perangnya. Dan dia memang memenangkan banyak peperangan yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang kita harus ingat, bahwa ketika Daud hendak merancang dari strategi peperangannya, yang terlebih dahulu dia lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Dia mempercayakan apa yang akan dia lakukan itu terlebih dahulu ke dalam tangan Tuhan. Baru dia masuk kepada rancangan dan strateginya. Ini yang mau kita pelajari.
ketika Amsal ini mengajarkan kita mengenai pertimbangan dalam rancangan kita, siasat atau strategi dalam rancangan kita, di mana strategi atau siasat ini adalah tindakan terencana dan dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya atau jalannya tidaklah asal-asalan. Oleh karena itu, mari kita berjalan dengan jalan yang benar-benar Tuhan inginkan. Kalau di Korintus, Paulus berbicara, aku ini adalah seperti seorang petinju yang bertinju memang benar-benar menghadapi lawannya, bukan memukul dengan asal-asalan. Artinya kita semua memiliki proses perjuangan dalam setiap rancangan dan rencana kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menjalaninya tidak dengan asal-asalan. Awas, jangan salah langkah untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan dari setiap rencana dan strategi pencapaian rencana kita tersebut. Kita harus mau merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Kita harus mau mendengarkan suara Tuhan yang mengajarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Terlebih dalam satu hari ini, banyak hal yang kita rencanakan, banyak hal yang kita rancang, yang mau kita capai untuk hari ini. Ingatlah, semua itu harus terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan, agar setiap rencana kita, setiap strategi yang sudah kita rancang itu dapat mencapai kepada tujuan dengan maksimal. Hanya Tuhan yang bisa mewujudkan semua rancangan kita dan strategi kita. Tanpa Tuhan kita tak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Apapun yang kita rancang, apapun yang kita rencanakan dengan strategi-strategi kita, tapi terlebih dahulu serahkanlah kepada Tuhan, agar Dia yang memberkati semua rancangan dan strategi yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menyadari bahwa pencapaian dalam kesuksesan kehidupan kita itu bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam rencana Tuhan untuk kehidupan kita dan rancangan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau Tuhan masih mengingatkan kami pada pagi hari ini tentang proses perjalanan kehidupan kami. Banyak rancangan yang kami rancang dalam kehidupan kami ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami tak dapat mencapai apa-apa dalam rancangan kehidupan kami, walaupun dengan siasat dan strategi yang luar biasa, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, sertai kami Bapa dalam kehidupan kami satu hari ini, agar rencana-rencana kami pun berkenan di hadapan Tuhan, dan itu akan menjadi kemuliaan dan pujian bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami yakin dan percaya Engkau akan bersama-sama dengan kami, dan kami akan berjalan dengan kuat kuasa-Mu dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami ini, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat melakukan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.